Halo, selamat sore. Ini saya ada di perusahaan Gula Colomadu yang sekarang menjadi museum. Saya posisi di depan dari perusahaan Colomadu yang sekarang menjadi museum. Ini untuk masuk ke dalam untuk melihat apa aja yang ada di dalam museum. Yuk kita lihat apa aja yang ada di dalam. Ini saya ada di halaman dari Colomadu, perusahaan gula yang sekarang tidak beroperasi, tapi ini sekarang dipakai untuk museum. Ini pedestrian khusus untuk pejalan kaki. Tempatnya asri. Ini ada kopi. Ini tampak depan itu dibangun 1861. Ini ada mesin, bekas mesin. Tempatnya cukup luas dan cenderung asri. Kita mau masuk ke dalam. Yang arah sebelah timur ini tiket, pembelian tiket di sini. Pada loket masuk museum. Tiket berapa, Mbak? Masuk museum satu orang 35.000. 35.000. Tiket Orang satu aja. 35.000. Oh iya, bentar. Ini ketentuan. Amit. Tiket 35.000 satu orang. Ini ada ketentuannya. 35.000. Otopet 25. Ini tiketnya. Kita mau masuk, ini masuknya. Lihat aja tempatnya itu. Ini mesinnya besar-besar, kayak raksasa, cukup tinggi. Ini gilingan, stasiun gilingan, mesin yang digunakan untuk menggerakkan rol gilingan. Dindingnya cukup tinggi. Ini ada foto dokumentasi. Ini 997, ini berarti masih beroperasi 997. Ini gudang pengepakan 1929. Ini jalur lori tebu, berarti di sini dulu ada rel kereta api. Berarti stasiun Puteran 1929 dokumentasinya. Kemudian renovasi 1922, kemudian stasiun penguapan 1929. Ini Colomadu 1867. Ini perusahaan gula Colomadu. Ini stasiun gilingan
29. Ini stasiun Gilingan 2016, berarti belum direnovasi di museum ya. Ini stasiun Gilingan 2018, berarti sudah proses renovasi menjadi museum. Ini stasiun Penguapan 2016, berarti masih belum direnovasi. Stasiun Penguapan 2018, berarti sudah direnovasi. Ini stasiun Puteran 2016, belum direnovasi. Di stasiun Puteran 2018, Colomadu Hall, berarti sudah direnovasi. Ini gudang pengepakan 2016, kemudian gudang pengepakan 2018, berarti ini yang belum direnov, ini yang sudah direnov. Ini juga ini yang belum direnov, kemudian ini yang sudah direnov. Ini juga stasiun Penguapan, ini yang belum direnov tahun 2016, kemudian stasiun Penguapan telah direnovasi. Juga stasiun Gilingan 2016 belum direnov, kemudian ini 2018 stasiun Gilingan sudah direnovasi. Di gambar ini wedding new normal pertama di Colomadu, berarti juga dipakai untuk acara pernikahan. Ini event-event yang berlangsung di Colomadu, berarti juga dipakai untuk acara pernikahan. Ini tasyakuran kemenangan rakyat Indonesia di Colomadu juga. Berarti event-event yang sudah dilakukan di Colomadu. Ini ada di Kempot, Pak Jokowi kunjungan 2018, dan ini Gibran Wali Kota Solo. Mesinnya besar sekali ya, bisa bayangin, kalau mesinnya segini itu berarti proses dulunya itu gimana ya. Kita masuk ke dalam museum. Di piagam penghargaan. Ini lorong. Tungku ini digunakan saat Colomadu perusahaan gula masih melakukan pemurnian dengan cara karbonati tunggal. Ketel yang berisi nira mentah dipanaskan di atas tungku ini. Jadi ini tungku ya. Nira tersebut kemudian dicampur dengan kapur dengan gelembung gas karbon dioksida. Kedua komponen tersebut akan membentuk partikel-partikel kristal halus dan terpisah menjadi nira murni. Sejak menggunakan cara sulfitasi dengan tangki jus sirup purifikasi JSP pada tahun 1928, tungku pemanas ini tidak lagi digunakan. Jadi ini sudah nonaktif. Tungku pemanas nonaktif. Ini museum Colomadu promotion the legacy.
Sebuah pepatah lama berbunyi ada gula dan semut secara sederhana memiliki arti di mana banyak kesenangan, disitulah orang berdatangan. Secara literal, keberadaan gula di Nusantara menjadi primadona yang membawa kesenangan juga kemakmuran bagi banyak pihak, di mana pada periode tanam paksa yang berlaku sejak 1830, tebu menjadi tanaman yang wajib ditanam oleh penduduk Nusantara. Semenjak tahun 1874, gula menjadi komoditas ekspor utama oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda melampaui produksi kopi, teh, dan juga rempah. Gemilangnya industri gula di Pulau Jawa pada media 1925 lantas mendorong kapasitas ekspor dan menempatkan Pulau Jawa sebagai produsen gula nomor 2 terbesar di dunia setelah Kuba. Berarti dulu pernah mengalami kejayaan. Tidak mengherankan sebanyak 193 pabrik gula berdiri di Pulau Jawa. Pencapaian ini erat kaitannya dengan kontribusi industri gula di Pulau Jawa di Mangkunegaran. Lawatan Mangkunegoro IV ke rumah menantunya di Demak pada tahun 1860 memberikan inspirasi untuk mengembangkan lahan perkebunan tebu dan membangun pabrik gula. Dengan didukung kontur wilayah dan irigasi yang memadai, bertempat di Dusun Kerambilan, Desa Malangjiwan, Karanganyar. Pada 8 Desember 61 peletakan batu pertama pabrik gula Colomadu dilaksanakan. Berselang setahun kemudian pabrik ini langsung beroperasi. Colo menjadi arti Gunung Madu. Falsafah Gunung Madu kemudian digenapi satu dekade kemudian ketika dibangun pabrik gula Tasik Madu 1871. Berarti setelah Colomadu, Tasik Madu, yang bermakna filosofi lautan madu. Mangkunegoro IV berharap hasil produksi gula berlimpah layaknya gunung dan laut. Mengambil jalur yang berbeda dari priai kebanyakan, Mangkunegoro IV memilih berwirausaha. Mangkunegoro IV merupakan bumi putra pertama yang mendirikan pabrik gula di Nusantara. Sosoknya merupakan pribadi yang luas, terampil, serta berpikiran terbuka. Prinsip-prinsip ini diwariskan kepada turun-temurun dan menjadikan industri gula Mangkunegaran memegang peran penting dalam peta perdagangan gula internasional. Museum The Colomadu kini hadir dengan mesin waktu yang akan membawa kita menghayati gerak nafas pabrik gula Colomadu yang pernah menjadi jiwa rakyat Surakarta. Melihat temuan-temuan yang ada di museum ini, kita dapat mengetahui bahwa gula telah membawa kesejahteraan dan mendudukan Nusantara dalam konstelasi perdagangan dunia. Apa yang tersaji dalam museum ini menggiring kita untuk mengetahui bahwa sebagian besar kebudayaan dan peradaban dunia juga dipengaruhi oleh kisah sebutir gula. Jadi Colomadu ini adalah peninggalan dari Mangkunegoro IV, Colomadu sama Tasik Madu yang di Karanganyar. Ini ada jalur kedatangan gula di Hindia Belanda. Brasil, Arabia, ini Spanyol, ini India, ini Nusantara, Cina. Ini riwayat gula Colomadu. 1830, sistem tanam paksa berlaku di Hindia Belanda. Tebu menjadi salah satu komoditas utama. 1830 itu adalah sistem tanam paksa di mana tebu menjadi salah satu komoditas utama. Gambar ini 1859 sampai 60, Mangkunegoro IV tidak memperpanjang kontrak persewaan tanah dengan pengusaha swasta barat dan merancangnya sebagai bakal lahan pabrik. 1861, Colomadu dibangun di Desa Malangjiwan, Karanganyar di atas tanah seluas 6,4 hektar. Pembangunan menghabiskan biaya sebesar 40.000 gulden ya, 400.000 gulden yang dipinjam dari pengusaha Semarang Piet-Ducan. Proses pembangunan dikawal oleh arsitek berkebangsaan Belanda.
Ini 1862 Colomadu selesai dibangun dan langsung beroperasi. Di 1862 itu Colomadu sudah selesai beroperasi. 1863 itu hasil giling tebu pertama melimpah menghasilkan 3.700 kuintal gula. Pendapatan dari penjualan gula mampu menutup seluruh pengeluaran kerajaan. Jadi bisa menutup pengeluaran kerajaan. Ini 1881 Colomadu awalnya menjadi usaha pribadi Mangkunegoro IV, berubah menjadi perusahaan praja pada tahun yang sama. Raja mangkat dan digantikan oleh Mangkunegoro kelima. Krisis ekonomi dunia dan wabah penyakit sereh pada tebu membuat hasil produksi menurun. 1887 pengambil alihan urusan administrasi oleh kolonial di bawah Komisi Keuangan Belanda karena produksi yang semakin merosot. Pada akhir abad ke-19 keuntungan industri gula Mangkunegaran meningkat. Selain faktor internal, faktor kepemimpinan Mangkunegoro VI sangat berpengaruh. 1899 kepengurusan Colomadu kembali ke tangan Praja Mangkunegoro di bawah kepemimpinan Mangkunegoro ke-6. 1903 sampai 1904 industri perkebunan semakin meroket termasuk gula. Ini 1914 sampai 1918. Ini perang dunia. 1920 menjelang akhir perang dunia. 1929 mengurangi penurunan. 1930 depresi ekonomi. 1931 1932 1936 hasil giling mencapai 219 kuintal. 1942 sampai 1945 zaman Romusa. 1946 Praja Mangkunegaran dihapuskan dan BPG Colomadu diakuisisi pemerintah melalui perusahaan perkebunan Republik Indonesia. Ini setelah kemerdekaan berarti 57, 63, 68, 1975, 81, 96, 1997 itu masa giling terakhir perusahaan gula. Jadi 97 itu masa giling terakhir. 1998 perusahaan gula Colomadu berhenti beroperasi karena berkurangnya suplai tebu, alih fungsi lahan dan lahan krisis ekonomi. 2016 usaha revitalisasi perusahaan gula Colomadu oleh konsorsium BUMN menjadi prasarana publik. Itu dipakai untuk museum. Ini peta pabrik gula di Jawa zaman kolonial. Ini ada Batang, ada Kudus, ada Pekalongan, ada Boyolali, ada Klaten, Ceper, kemudian ada Colomadu sekarang ini, kemudian ada Pemalang, Comal, kemudian ada Mojo, Sragen, ada Klampok, Banjarnegara, ada Balapulang, Tegal, ada Pejagan, Jepara, ada Bojong, Purbalingga, ada Kalirejo, Banyumas, kemudian ada Banjaratma, Brebes, banyak ternyata, Purworejo, kemudian Kartasura, Sukoharjo, Kebumen, Tembung,
Sewu Ngalor Kulon Progo, Medari Sleman, Gesian Bantul, Ketagan Sidoarjo. Ini salah satu contoh peta pabrik gula di Pulau Jawa. Ini produksi gula dari 1900 sampai 1935. Ini distribusi gula. Tempatnya jadi nyaman untuk dikunjungi. Ini ada spot untuk foto mungkin ya. Diorama. Ini proses pembuatan gula. Ini desain dari pabrik gula. Ini cerobong, ini mesin-mesin. Mesin ketik kecil, mungkin seragamnya ya. Ini stand untuk foto. Proses mesin ketik. Ini keluar dari museum. Itu mesin zaman dulu, cukup instagramable tempatnya. Tuh tinggi, dindingnya tinggi banget. Itu ada stasiun listrik, Besalika HP, pojok UMKM, toilet untuk keluar. Oh, ini ada kafe, namanya Besalika Cafe. Jadi kalau ingin ngopi di sini bisa. Stand mesin-mesinnya. Oh, ini tempat kafe
Ini dulu bekas produksi kopi, terus kemudian didesain menjadi kafe. Ini cukup bagus ya, bisa didesain seperti ini. Ini tempatnya diperbaiki, diperbagus ya, cukup instagramable. Ini bekas-bekas mesin dari gula dulu, perusahaan gula. Tinggi ya, tinggi banget ya. Ini bekas ada pohon beringin, biasanya itu ada akar. Ini asli, memang dimatikan, tapi akarnya enggak dimatikan, maksudnya enggak dibuang, dijadikan ornamen. Ini bekasnya. Itu ada gambar dari para pahlawan, dari Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar, Pattimura, Kartini, kemudian Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Sudirman. Sepertinya yang paling sana itu Juk Nyadim, Boy. Iya, Juk Nyadim. Juk Nyadim ya, benar. Ini diperbaiki apa? Diperbagus. Ini ada lampu. Ini stasiun Ketelan nih. Ini stasiun Ketelan, dan apa namanya, dindingnya ini dinding asli. Ini stasiun Ketelan. Ini ada restroom, toilet. Ini restroomnya bersih, udah dirapiin, didesain untuk jadi museum. Ini dibuat seperti hall. Ini ada tulisan ketel, tekanan rendah. Kita bisa lihat, ini kita di lantai 1, itu lantai dasar. Ini ada mesin-mesin, ya cukup kompleks. Cukup kompleks, masih tenaga manual, belum apa namanya, teknologinya belum dibuat simpel, jadi masih banyak alat yang digunakan, kebutuhan alat masih banyak. Jualan souvenir. Ini restroom, toilet. Ini tempat penjualan, tapi sekarang udah tutup. Tuh. Ada banyak jenis seperti souvenir. Ada batik. Ini sama toilet, jadi ada 2 toilet di dalam. Ini juga souvenir ya, juga souvenir. Lampu ada lampu biru. Ini tempatnya dibuat jaga mebel. Oh, ini tempat keluar.
ya tinggi banget. Mesinnya cukup kompleks, cukup banyak. Kita keluar dari sini, kita berada di luar. Tuh ceropong asap dulu ya. Ini saya ada di sebelah timur dari museum, bangunan dari pabrik gula Colomadu. Itu ada mobil bis yang sedang berkunjung. Ini saya di sebelah sisi timur. Ini pagarnya cukup luas ya. Jadi kalau mau berkunjung, saya pikir aman karena cukup luas. Saya menuju ke selatan. Ada tulisan keluar di sana. Ya sambil olahraga, buang kalori. Jadi biar sehat. Melenturkan pemanasan buat tubuh, aliran darah juga lancar. Ya minimal 3 kali seminggu 30 menit berjalan itu bisa ya mencegah dari penyakit. Karena dengan kita berjalan itu tubuh atau otot itu menjadi lemah, satu. Yang kedua, peredaran darah menjadi lancar. Artinya nutrisi itu bisa berjalan. Ini saya di sebelah selatan. Itu ada musola. Ini musola. Ini saya ada di sebelah barat dari Colomadu, perusahaan gula. Ini ada hall. Ini mungkin dipakai untuk pernikahan ya. Di sini mungkin. Ini ada hall. Mungkin ini yang dipakai untuk pernikahan. Ini juga bisa untuk lahan parkir ini. Panjang. Ini pusat oleh-oleh dan cindera mata. Ini tokonya ini. Ini saya di sebelah barat dari museum perusahaan gula Colomadu. Itu ada satu bangunan, apa ya itu, mungkin rumah dinas zaman dahulu ya. Coba kita lihat, ada bangunan ya, mungkin bisa dipakai dulu, mungkin rumah dinas ya. Lihat desainnya, desain lama. Ini ada Royal besaran. Ya mungkin dipakai untuk bisa untuk rumah dinas atau acara ya. Ini saya posisi di barat. Itu ada bangunan, ada pohon, banyak pohon. Itu ada cerobong asap. Dulu ini kayak ada tempat bensin ya, pembelian bensin.
ada seperti ada SPBU tapi zaman dahulu. SPBU bangunannya cukup megah, cukup besar ya, bangunan lama arsitek Belanda. Itu ada bendera merah putih, tempat apa ya ini ya, mungkin pertunjukan ya, ada tangganya, ada tempat duduknya. Dulu kalau di Museum Colomadu banyak sekali peninggalan dari perusahaan Colomadu zaman mesinnya besar-besar, jadi bisa membayangkan zaman dulu. Makasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen kunjungan ke Museum Colomadu yang ada di Solo, Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.